Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso. Dalam video kali ini ya, kita akan sedikit berbicara tentang era penjajahan Belanda. Nah, dalam sejarah Indonesia kita tahu bangsa kita dijajah oleh beberapa bangsa barat. Tapi ada beberapa hal yang unik dari era penjajahan Belanda ini. Pernah suatu masa kita dijajah oleh sebuah negeri yang mana negeri tersebut itu juga sedang dijajah. Nah, ini kan unik sekali. Dan negara itu merupakan pelaku imperialisme dan kolonialisme kuno. Negara itu juga berada di benua Eropa, yang mana juga dijajah oleh bangsa Eropa. Istilahnya adalah era pemerintahan Republik Bataaf. Dalam hal ini, yang kita maksud adalah era penjajahan Belanda yang ketika itu dikuasai oleh Prancis. Sama-sama dari benua Eropa, namun mereka terlibat peperangan. Prancis memperluas wilayah di bawah pimpinan seorang jenderal yang sangat kuat, yang kemudian menjadi kaisar, ya, yang kita kenal dengan nama Napoleon Bonaparte. Dia menguasai wilayah Belanda, negeri Belanda. Dan pemerintah Belanda pada waktu itu akhirnya pergi mengungsi ke wilayah Inggris. Yang notabene kita tahu, padahal antara Belanda dan Inggris sendiri itu merupakan pesaing atau terjadi persaingan di antara mereka. Karena apa? Sama-sama pelaku dari imperialisme dan kolonialisme. Dinamika perkembangan penjajahan Belanda di Indonesia itu tidak hanya ketika era VOC saja, tapi pasca VOC itu juga ada sesuatu yang menarik. Nah, langsung saja silahkan kita bahas di video berikut ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang masa penjajahan pemerintahan Belanda. Seperti kita tahu, Belanda termasuk ke dalam bangsa-bangsa yang menjajah wilayah Indonesia. Dengan jangka waktu yang paling lama itu adalah negara Belanda. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana awal penjajahan Belanda pasca runtuhnya VOC. Di video yang lalu kita bahas mengenai VOC. VOC merupakan kongsi dagang milik pemerintah Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Nah, langsung saja kita pembahasan yang pertama mengenai penjajahan pemerintahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda itu tidak murni berdiri sendiri. Artinya, pemerintah Belanda yang asli itu tidak berada di negeri Belanda. Dalam pembahasan ini, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan masa pemerintahan Republik Bataaf. Apa itu Republik Bataaf? Republik Bataaf itu merupakan pemerintahan Republik Bataaf di Belanda adalah ketika negeri Belanda dikuasai oleh Prancis, sehingga menjadi daerah bawahan Prancis. Termasuk pemerintahan di Belanda pada waktu itu berada dalam kendali Prancis, yang kala itu Prancis dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah jenderal dan kaisar Prancis yang tenar. Dia lahir pada 15 Agustus 1769. Awalnya, dia hanya seorang perwira biasa. Pada usia muda, dia masuk Akademi Militer Prancis. Karir militer Napoleon semakin meningkat pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Pada usia 25 tahun, keberuntungan mulai menghinggapinya. Pada usia tersebut, Napoleon diangkat menjadi panglima perang kerajaan Prancis. Pada masa kejayaannya, Napoleon Bonaparte menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun dengan peperangan. Di antaranya adalah Belanda, dengan diangkatnya adiknya, Louis Napoleon, Spanyol, Joseph Napoleon, Swedia dengan diangkatnya Jenderal Bernadotte sebagai raja yang kemudian melakukan pengkhianatan. Sebagian besar wilayah Italia direbut oleh Austria dan Polandia dengan diangkatnya Józef Poniatowski sebagai wali negara Polandia. Napoleon sendiri dalam sejarah dia kenal sebagai penguasa Eropa yang sukses. Pada masanya hampir seluruh wilayah Eropa itu berhasil dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dalam waktu yang singkat. Dari seorang prajurit biasa yang kemudian menjadi seorang panglima perang. Nah, yang kemudian kala itu ketika dikuasai Prancis, kemudian otoritas pemerintah Prancis yang dipimpin oleh si Napoleon Bonaparte tadi, kemudian membentuk suatu pemerintahan yaitu pemerintahan Republik Bataaf. Artinya,
Pemerintahan Belanda pada waktu itu merupakan negara boneka atau pemerintahan boneka yang dibuat oleh Prancis yang kala itu menguasai negeri Belanda. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga terhadap daerah-daerah jajahan dari Belanda tersebut, termasuk diantaranya wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia. Awal munculnya pemerintahan Republik Bataaf di Belanda. Yang pertama diakibatkan oleh pengaruh revolusi Prancis. Kita tahu pecahnya revolusi Prancis itu mengubah pemerintahan Prancis dari monarki absolut menjadi republik konstitusional dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité. Pengaruh dari kebebasan tadi itu meluas hampir ke seluruh wilayah Eropa, termasuk wilayah-wilayah Belanda. Yang kedua, keinginan membentuk negara kesatuan. Negara kesatuan di sini artinya keinginan untuk mengganti sistem pemerintahan Belanda yang berupa monarki konstitusional menjadi sebuah negara kesatuan. Ketiga, penyerangan Prancis ke Belanda pada 1795 yang menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Dengan kata lain, pada waktu itu ketika Napoleon mulai bergerak menguasai seluruh Eropa, Raja Belanda melarikan diri ke wilayah Inggris, yang notabene Inggris sendiri itu merupakan saingan dari kerajaan Belanda dalam hal kolonialisme dan imperialisme. Namun, karena adanya penyerangan ini, akhirnya Belanda dan Inggris bekerja sama membentuk koalisi. Ketika pemerintahan Republik Bataaf, Napoleon mulai mengirimkan orang-orangnya atau orang-orang yang dia percaya ke wilayah-wilayah jajahan. Di antaranya ada seorang tokoh yang bernama Herman William Daendels. Pemerintahan Herman William Daendels di wilayah Indonesia itu kisaran tahun 1808 sampai 1811. Herman William Daendels merupakan seorang patriot dan kaum liberal yang sangat dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada 1795, Belanda berubah nama menjadi Republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon. Prancis khawatir jika Pulau Jawa yang merupakan daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon menunjuk Herman William Daendels atau Daendels pada 1 Januari 1808 menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia atas nama Prancis. Daendels merupakan seorang patriot dan kaum liberal yang sangat dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Dia juga seorang pengagum dari Napoleon Bonaparte yang notabene berhasil menguasai wilayah Eropa. Yang ketiga, Daendels memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Ketika Daendels berkuasa di Pulau Jawa, wilayah Inggris yang paling dekat dengan Pulau Jawa adalah wilayah Singapura. Pada waktu itu Singapura dipimpin oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Upaya yang dilakukan oleh Daendels untuk melaksanakan tugasnya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang pertama dalam bidang pertahanan. Daendels melakukan banyak kebijakan dalam bidang pertahanan, antara lain membangun jalan raya Anyer Panarukan sejauh 1000 km yang akhirnya dikenal dengan Jalan Raya Pos. Kedua, meningkatkan jumlah tentara dengan menambahkan dari pribumi. Tentara-tentara pada era Daendels itu banyak diambilkan dari orang-orang pribumi, yang nantinya ketika masa pemerintahan Belanda pasca tahun 1900 muncul yang namanya Kenil. Ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Anyer dan Ujung Kulon. Keempat, membangun benteng-benteng pertahanan. Benteng-benteng pertahanan di sini untuk memperkuat Pulau Jawa guna menghadapi serangan Inggris yang kemungkinan akan dilakukan dari wilayah Singapura. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels juga menerapkan kebijakan, antara lain, yang pertama, ikut campur dalam pemerintahan pribumi. Kedua, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja Nusantara. Tiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai kolonial dan digaji, yang artinya status bupati pada masa Daendels itu adalah pegawai dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendapatkan gaji yang disesuaikan dengan gaji orang-orang Eropa. Dalam bidang peradilan, yang pertama, membentuk sistem peradilan yang berbeda antara peradilan untuk pribumi, orang timur asing, dan orang Eropa di tanah jajahan. Di sini kita bisa melihat ada dualisme perlakuan atau diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintahan Daendels
untuk mengadili orang-orang pribumi, orang timur asing, ataupun orang Eropa. Tentunya ini menyalahi hak asasi manusia, yang mana pada waktu itu tidak diperhatikan oleh Daendels. Kedua, pemberantasan korupsi tanpa memandang bangsa dan asal-usulnya. Berkaca dari runtuhnya VOC, yang kita tahu, faktor utama runtuhnya VOC adalah karena korupsi yang menyebabkan perusahaan bangkrut. Daendels tidak ingin hal itu terulang ketika dia memerintah di wilayah tanah jajahan. Yang mana pada waktu dia memerintah, dia menerapkan sistem yang ketat untuk pemberantasan korupsi tanpa memandang entah itu orang Eropa, orang pribumi, ataupun orang timur asing. Yang kiranya dia melakukan korupsi itu akan mendapat hukuman yang sama. Nah, khusus untuk yang poin 2 ini, Daendels sangat ketat. Karena apa? Itu tadi, berkaca dari runtuhnya VOC akibat dari korupsi yang menyebabkan perusahaan VOC itu bangkrut. Dalam bidang sosial ekonomi, yang pertama, memaksakan perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta dalam penggabungan banyak wilayah ke pemerintah kolonial. Pemaksaan di sini, Daendels memaksa para pemimpin untuk memberikan wilayah-wilayahnya guna dimasukkan ke wilayah pemerintah kolonial Belanda. Kedua, meningkatkan pungutan dengan cara pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Untuk menambah pemasukan khas pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia, Daendels menerapkan pungutan. Pajak yang terlalu tinggi dibebankan kepada rakyat pribumi, juga penjualan tanah-tanah milik negara kepada pihak swasta. Yang diharapkan dengan cara demikian akan menambah kas pemerintah kolonial yang digunakan untuk mempersiapkan segala infrastruktur guna menghadapi serangan Inggris. Ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran. Tanaman-tanaman di sini itu ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Daendels menerapkan aturan-aturan di wilayah jajahan dalam memberikan kebijakan kepada pemerintah pribumi, terutama dalam penanaman tanaman itu ditentukan dengan harapan tanaman-tanaman tersebut itu laku di pasaran. Keempat, rakyat dipaksa melakukan penyerahan wajib hasil pertanian. Selain dikenakan pajak, rakyat pribumi juga diwajibkan melakukan penyerahan wajib yang berupa hasil pertanian, yang mana tanah atau hasil pertanian itu tadi tanamannya sudah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels tadi, akhirnya pada bulan Mei tahun 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ini dikarenakan oleh para kaum liberal, Daendels dinilai terlalu kejam dalam pemerintahannya di tanah Jawa. Akhirnya, Daendels digantikan oleh seorang tokoh yang bernama Jan Willem Jansen. Jansen ini dikenal sebagai seorang ahli politik berkebangsaan Belanda. Sebelum memerintah di Hindia Belanda, Jansen menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Tanjung Harapan, yang sekarang menjadi daerah Afrika Selatan, pada tahun 1802 sampai 1806 Masehi. Tahun 1806, Jansen terpaksa harus keluar dari Tanjung Harapan, karena daerah itu sudah ditaklukkan oleh Inggris. Masa pemerintahan Jansen. Sebelumnya menjabat gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan. Ketika berkuasa di tanah Jawa, dia bermaksud memperbaiki keadaan setelah menggantikan Daendels. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Gubernur Jenderal Raffles menyerang di sekitar Batavia. Karena hal ini, kemudian Jansen menyingkir ke Semarang. Akibatnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris melalui penyerangan Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Kemudian Jansen menyerah di Salatiga dan akhirnya menyerah di wilayah Tuntang. Pada tanggal 18 September 1811, ditandatangani kapitulasi Tuntang dan menandai dimulainya kekuasaan Inggris di wilayah Nusantara. Kekuasaan Inggris di Nusantara itu dimulai ketika era pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Nah, untuk mengenai Raffles sendiri nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu tadi pembahasan kita mengenai masa pemerintahan Republik Bataaf. Silahkan dilihat terus di channel ini. Seperti biasa, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Termasuk nantinya pembahasan-pembahasan mengenai
fakta-fakta atau kejadian-kejadian unik di seluruh dunia itu akan kita bahas di channel ini. Kunjungi juga blog saya, bayuprakosoblogspot.com. Di sana ada banyak artikel mengenai sejarah ataupun fakta-fakta unik di seluruh dunia yang mungkin juga bisa kalian gunakan untuk referensi ataupun sekedar untuk bacaan, juga untuk menambah pengetahuan kita tentang kesejarahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, perbanyak literasi, lihat film, gunakan media-media mainstream sebagai penunjang aktivitas kita dalam belajar. Long life education. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.